Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Agama yang Bersinar. Pada saat ini kita sudah memasuki halaman yang ke-187 yang berjudul Kebahagiaan Keluarga Melalui Kasih Kristus. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah 9 ayat 9. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Roh yang dinyatakan Kristus terhadap kita adalah roh yang harus dinyatakan oleh suami istri kepada satu dengan yang lain. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi bagaimana di sini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa dalam kehidupan hubungan antara Kristus dengan umat-umatnya itu diibaratkan selalu adalah hubungan antara suami dengan istri. Bagaimana hubungan itu harus mempunyai kedekatan yang sangat erat. Dan di sini juga dikatakan bahwa sebagaimana jemaat itu yang diibaratkan sebagai pengantin perempuan itu harus tunduk kepada Kristus, begitu pula istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dan di sini juga dikatakan bahwa suami yang mengibaratkan pemimpin, seorang imam dalam keluarga, dikatakan ia harus mengasihi istrinya sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat itu. Jadi bagaimana dalam kehidupan ini diingatkan kembali oleh firman Tuhan ini dengan begitu indah bahwa dalam kehidupan itu kita harus mempunyai suatu visi dan misi yang sama. Bagaimana Kristus sudah mencontohkan bagaimana ia mengasihi jemaatnya, bagaimana ia memberikan semuanya untuk umat-umatnya itu. Dan di sini dikatakan bahwa dalam kehidupan berumah tangga pun dikatakan harus ada hubungan yang erat antara suami dengan istri. Bagaimana istri harus menghormati suaminya, dan begitu pula imam yang dikatakan oleh suaminya itu harus mengasihi istrinya itu dengan sepenuh hatinya. Bahkan dikatakan bukan hanya sepenuh hatinya, bahkan ia harus rela untuk menyerahkan dirinya baginya. Jadi bagaimana di sini kembali diingatkan bahwa kehidupan kita itu adalah kehidupan yang bersosial. Mungkin saat ini kita belum berumah tangga, atau mungkin saat ini kita masih ada dalam lingkungan keluarga yang mungkin belum menetapkan atau menerapkan kehidupan ini sepenuhnya. Jadi kembali kita diingatkan bahwa dalam kehidupan berumah tangga sekalipun kita harus mempunyai kasih dalam keluarga itu sendiri, sehingga kita bisa menerapkan suasana surgawi itu dalam lingkungan rumah tangga kita. Dan begitu pula kepada anak-anak sekalipun, meskipun anak-anak belum mencapai tahap untuk dijenjang antara berpasangan atau mempunyai suami ataupun istri, tetapi di sini dikatakan bahwa hubungan yang erat itu bukan hanya suami dan istri saja. Hubungan antara orang tua dengan anak pun juga tidak kalah pentingnya. Dan di sini kita diingatkan kembali bahwa hubungan yang erat antara ayah dan ibu dengan anak-anaknya itu juga akan membimbing anak-anak tersebut, sehingga pada hari ketika mereka dewasa nanti mereka memutuskan untuk mempunyai rumah tangga mereka sendiri, mereka melihat contoh bagaimana kehidupan yang meninggikan Kristus itu dalam kehidupan rumah tangga mereka. Jadi bagaimana di sini kembali lagi kita diingatkan bahwa pentingnya mempunyai kasih satu sama lain dalam lingkungan berumah tangga. Lalu juga di sini dikatakan bahwa baik suami atau istri jangan berusaha menguasai yang lain secara semena-mena. Janganlah mencoba memaksa yang lain untuk menyerah kepada keinginanmu. Engkau tak dapat melakukan ini sambil mempertahankan cinta kasih pasanganmu. Bersikaplah ramah, sabar, tabah, punya perasaan dan sopan. Dengan rahmat Tuhan, engkau dapat berhasil untuk membahagiakan satu dengan yang lain. Sebagaimana dalam sumpah pernikahan itu, engkau telah berjanji untuk melakukannya. Tertulis dalam buku Hidup yang Terbaik halaman 340. Jadi bagaimana di sini dikatakan oleh firman Tuhan bahwa dalam kehidupan rumah tangga pun baik suami ataupun istri tidak boleh saling
ingin untuk menguasai secara semena-mena. Bagaimana kita diingatkan kembali supaya kita itu tidak egois dalam sikap-sikap kita ataupun dalam setiap perkataan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa kita tidak boleh memaksa orang tersebut atau pasangan kita itu untuk mengikuti apapun kemauan kita, karena belum tentu apa yang kita pikirkan itu adalah sebuah kebenaran. Tetapi di sini kita kembali diingatkan supaya kita selalu mempunyai hubungan yang kasih. Bagaimana hubungan yang berlandaskan dengan kasih itu, dia tidak akan memaksakan kehendaknya, tetapi ia akan menyampaikan setiap hal dengan kasih, dan semua hal pasti bisa untuk dibicarakan dan untuk dikomunikasikan. Lalu juga di sini dikatakan bahwa ketika kita memaksa pasangan kita untuk mengikuti keinginan kita, maka dikatakan kita tidak akan bisa untuk mempertahankan hal tersebut dengan tetap mempertahankan cinta kasih terhadap pasangan kita. Jadi bagaimana ketika kita ingin untuk pasangan kita selalu mengikuti keinginan-keinginan kita, maka kita itu tidak mempunyai kasih terhadap pasangan kita, tetapi kita lebih mengasihi diri kita sendiri. Lalu di sini juga dikatakan bahwa bersikaplah ramah, sabar. Jadi bagaimana sikap yang ramah dan sabar itu harus ada selalu dalam setiap hubungan kita. Lalu juga dikatakan tabah, punya perasaan dan sopan. Jadi bagaimana kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Dan di sini juga dikatakan bahwa dengan rahmat Tuhan engkau dapat berhasil untuk membahagiakan satu dengan yang lain. Jadi bagaimana hubungan yang terpenting dalam kehidupan rumah tangga adalah hubungan dengan Tuhan kita, dengan Bapa kita yang di surga. Karena dengan kita mempunyai hubungan yang erat dengan Bapa kita yang di surga, maka hubungan dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita pun, terutama dengan pasangan kita sekalipun, akhirnya akan lebih erat dan lebih dekat. Karena kita dipersatukan dan didekatkan oleh kasih kita terhadap Tuhan itu. Karena kita pada kedagingan kita sendiri adalah kita ini orang-orang yang egois, yang hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Bahkan seringkali kita mempunyai tujuan yang salah ketika kita mau untuk mengikat janji satu dengan yang lain. Jadi bagaimana dalam kehidupan kita ini kita diingatkan kembali bahwa kehidupan yang mempunyai hubungan yang erat dengan Kristus itulah yang membuat rumah tangga kita itu akhirnya akan senantiasa sejahtera. Dan di sini juga dikatakan bahwa rumah tangga itu akhirnya akan mempunyai suasana surgawi. Lalu di sini juga dikatakan bahwa sebagaimana dalam sumpah pernikahan itu engkau telah berjanji melakukannya. Jadi bagaimana kita ingat kembali bahwa dalam sumpah pernikahan itu kita diingatkan bahwa kita akan bersatu dalam suka maupun duka. Dan kita juga bukan hanya dalam suasana suka maupun duka, dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, kita diingatkan supaya kita itu saling menguatkan, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Bahkan kita pun diinginkan oleh Tuhan supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain, sebagaimana Tuhan itu sendiri sudah mengasihi kita. Lalu di sini juga dikatakan bahwa rumah harus menjadi satu tempat di mana kegembiraan, kesopanan, dan kasih itu tinggal. Dan di mana anugerah-anugerah seperti itu ada, di situ tinggal kebahagiaan dan kedamaian. Jadi bagaimana kebahagiaan dan kedamaian itu kita akan dapatkan dalam rumah tangga ketika rumah itu menjadi tempat yang menggembirakan. Rumah itu menjadi tempat yang selalu kita cari untuk kita pulang. Dan di sini juga dikatakan bahwa kesopanan dan kasih itu tinggal. Jadi bagaimana kesopanan dan kasih itu juga harus ada dalam lingkungan rumah tangga kita. Baik itu dalam hubungan antara suami dan istri, baik itu juga hubungan antara orang tua dan anak. Itu semua sangat diperlukan. Dan di sini juga dikatakan bahwa ketika semua itu sudah kita jalankan, dikatakan anugerah-anugerah seperti itu ada, maka di situ akan tinggal kebahagiaan dan kedamaian. Itulah yang pasti kita inginkan dalam lingkungan rumah tangga kita. Pasti kita menginginkan supaya kita mempunyai kebahagiaan, mempunyai kedamaian dalam rumah tangga kita. Dan semua itu pasti akan terjadi ketika kita mau mempunyai hubungan yang erat dengan Bapa kita itu. Dan di sini juga dikatakan boleh saja datang kesusahan, tetapi ini adalah bagian umat manusia. Biarlah kesabaran, rasa syukur, dan kasih tetap menerangi hati. Walaupun hari itu mungkin selalu suram, di rumah seperti inilah malaikat-malaikat Tuhan tinggal. Tertulis dalam buku Hidup yang Terbaik halaman 371. Di sini juga dikatakan bahwa ketika kehidupan kita mungkin bukan berada dalam lingkungan atau dalam suasana yang saat itu dalam suasana sukacita, tetapi
di sini dikatakan bahwa mungkin selalu suram, tetapi ketika ada kesabaran dan selalu ada rasa syukur dalam kehidupan rumah tangga itu, dan kasih pun tetap selalu ada dalam rumah tangga itu, maka dikatakan walaupun kehidupan kita ini mungkin susah, mungkin dalam setiap pergumulan yang ada dalam rumah tangga itu sendiri, tetapi dikatakan di rumah itulah malaikat-malaikat Tuhan itu tinggal. Jadi bagaimana dalam kehidupan rumah tangga itu, apakah kita mau mengizinkan untuk malaikat itu tinggal dalam kehidupan rumah tangga kita, ataukah kita mau mengikuti egois kita saja dan kita tidak mau supaya Tuhan itu tinggal dalam kehidupan rumah tangga kita. Jadi kembali di sini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita supaya kita saling untuk menghargai, saling untuk mengasihi antara pasangan kita dan satu dengan yang lain. Dan di sini juga diingatkan kembali oleh firman Tuhan bahwa kehidupan yang saling mengasihi, kehidupan yang ramah, dan di sini juga dikatakan bahwa harus ada kesopanan juga dalam kehidupan itu. Maka itulah yang akhirnya akan membuat hubungan kita itu erat satu dengan yang lain, dan hubungan yang erat dengan satu dengan yang lain itulah yang akhirnya akan membuat hubungan kita itu pun terpancar dalam lingkungan di sekitar kita. Karena kita tahu bahwa kita mempunyai visi dan misi bukan hanya ada dalam rumah tangga kita saja, tetapi kita juga mempunyai visi dan misi bagaimana kita menjangkau orang-orang yang ada di lingkungan di sekitar kita. Tetapi semua hal itu tidak akan bisa kita lakukan kalau kita masih sibuk untuk memperbaiki diri kita saja. Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan bahwa setiap hari kita harus mempunyai keinginan untuk memperbarui kehidupan kita semakin hari semakin baik dan semakin mempunyai kehidupan yang benar yang sesuai dengan firman daripada Tuhan itu sendiri. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga kita yang harmonis ini, di mana Tuhan itu bisa hadir dalam kehidupan rumah tangga kita, itu mungkin bisa dilihat oleh orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita dan boleh menjadi berkat bagi mereka juga. Jadi bagaimana kembali firman Tuhan yang begitu singkat ini kembali mengingatkan kepada kita supaya kita selalu mempunyai fondasi yang kuat dalam rumah tangga kita, sehingga ketika kita mempunyai fondasi yang kuat, lalu ketika kita mempunyai tempat atau waktu yang Tuhan izinkan untuk kita bersosialisasi terhadap teman-teman kita atau bergaul dengan teman-teman kita, maka kita tidak akan terkecoh oleh setiap hal yang mungkin teman-teman kita sampaikan dalam kehidupan kita, untuk mungkin pandangan yang mereka miliki adalah berbeda dengan kita. Tetapi ketika kita mempunyai fondasi yang kuat, pasti kita akhirnya bisa berdiri teguh sekalipun banyak sekali tantangan yang akhirnya akan menimpa keluarga kita. Tetapi ketika kita kembali melihat kepada Yesus, melihat kasih daripadanya, maka kehidupan kita akhirnya akan menjadi kehidupan yang seturut dengan kehendaknya, dan akhirnya boleh menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan biarlah pelajaran begitu indah ini boleh kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga pelajaran ini tidak lalu begitu saja. Dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.